Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 yang judul materinya dengan problematika kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Jadi, yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau biasa disebut dengan leadership adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang-orang atau pengikut-pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Berbeda juga dengan pengertian dari pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki beberapa golongan atau memiliki beberapa pengikut yang dimana pengikut tersebut dapat dikoordinir oleh seorang pemimpin tersebut. Next, ada kepemimpinan wanita sebagai kepala negara. Nah, dalam hal ini ada dua yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami. Yang pertama ada masalah individu perempuan dalam perannya sebagai pemimpin pemerintahan. Dan yang kedua ada masalah sistem pemerintahan. Yang dimana dalam dua hal tersebut memberikan sebuah pengertian bahwa tidak hanya seorang laki-laki yang dapat menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah pemerintahan. Yang kedua, ada Quran surat At-Taubah ayat 71 yang memiliki arti bahwa dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan mereka menjadi penolong bagi sebagian orang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang kedua, berikutnya ada hukum Islam mengenai kepemimpinan perempuan. Di sini menjelaskan dalam Quran surat As-Saba ayat 15. Yang langsung saja kepada artinya, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Baik, yang berikutnya ada pendapat ulama tentang kepentingan perempuan. Yang pertama, ada ulama yang telah menyepakati bahwa wanita memegang kekuasaan tertinggi atau al-imamah, al-uzuman. Ketentuan ini berlaku bagi wanita bila ia menjadi raja atau kepala negara mempunyai kekuasaan mutlak terhadap kaumnya, sehingga kehendaknya harus dijalankan. Semua hukumnya tidak diperbolehkan atau tidak ditolak, dan selain perintahnya tidak boleh dikukuhkan. Dengan demikian, berarti mereka benar-benar menyerahkan segala urusan kepadanya atau kepada sang pemimpin. Berikutnya ada menurut masyarakat modern yang di bawah sebuah sistem demokrasi bahwa pemberi kedudukan umumnya kepada wanita seperti pada kementerian, perkantoran, atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak hanya mereka menyerahkan segala urusannya kepada wanita, para prakteknya mereka kepada wanita pada ketanggung-jawaban yang tentunya memiliki sifat kolektif. Dan berikutnya ada hukum di Indonesia atas kepemimpinan perempuan. Yang pertama ada pasal 28C
ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya yang kolektif, membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2008 dan juga Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kuota 30% dari keterwakilan perempuan pada legislatif. Berikutnya ada menurut Bas, Avolio, dan Atwater yang menemukan bahwa laki-laki umumnya memiliki menampilkan kepemimpinan yang transaksional jika dibandingkan dengan perempuan. Perempuan lebih memperhatikan kepemimpinan atau bisa disebut dengan transformasional jika dibandingkan dengan laki-laki. Terus ada di tahun 2019, di sini banyak sekali perempuan yang menjadi anggota DPR RI. Yang ada totalnya 121 caleg perempuan yang berhasil menduduki kursi DPR dari 575 kursi yang diperebutkan. Yang memiliki setara dengan 21% naik dari semula yang 18%. Yang dari 103 caleg perempuan yang terpilih dari 560 kursi di tahun 2014. Perolehan kursi tersebut, perempuan di DPR kursi dibagi atas beberapa fraksi yang terdapat di PDIP sebanyak 20,3%, yang dari Golkar ada 22,3%, Demokrat ada 18,5%, yang di Gerindra ada 19,2%. Partai PAN ada 15,9%, PKB ada 20,6%, PKS ada 16%, PPP ada 26,3%, dan Nasdem ada 32%. Dari 9 fraksi DPR RI yang lolos parliamentary threshold, hanya fraksi Nasdem yang melampaui mencapai 30% dari fraksi-fraksi yang lain.